Shalom saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-15 dan saya memberikan tema Trilogy of Loss. Kenapa saya mengatakan Trilogy of Loss? Karena pada Lukas pasal 15 yang kita baca pada hari ini, di situ terdapat tiga perumpamaan. Tiga perumpamaan, yang pertama adalah domba yang hilang, yang kedua adalah dirham yang hilang, dan yang ketiga adalah anak yang hilang. Dan saya akan membagi video ini menjadi tiga part part ini hari ini adalah part pertama membahas tentang domba yang hilang. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang dirham yang hilang dan kemudian anak yang hilang. Karena itu firman Tuhan hari ini akan hanya diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau Allah telah menyatakan dan menyatukan kami bersama-sama pada hari ini. Sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar dan kami dapat bersama-sama merasakannya. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus memimpin kami sehingga kami dapat mengerti dan dapat menjadikan ini sebagai pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 berbicara mengenai domba yang hilang. Di dalam rangkaian Lukas pasal 15, di situ terdapat tiga perumpamaan yang temanya sama, yaitu sesuatu yang hilang. Dan memiliki tiga tokoh yang berbeda, tetapi memiliki ending yang sama, yaitu bersukacita atas penemuan dari sesuatu yang hilang tersebut. Dan pada hari-hari ini, banyak sekali di antara kita yang merasakan hal yang sama. Kita merasakan hilang dari hadirat Allah, hilang dari kasih-Nya Allah. Ini merupakan masalah terberat dalam diri manusia. Karena ketika manusia hilang dari dirinya Allah, hilang dari hadiratnya Allah, hilang dari kasih-Nya Allah, maka ia akan merasa ketakutan. Ketakutan yang menyebabkan ketakutan akan kematian. Kita dapat melihat dalam diri Kain, ketika Kain dihalau oleh Allah. Yang terjadi adalah dia takut mati. Mengapa? Karena dia jauh dari hadirat Allah. Inilah yang terjadi pada kita saat-saat ini. Kita merasa kita hilang. Kita merasa kita sudah tidak bersama dengan kasih-Nya Allah. Kita merasa jauh dari Allah dan kita merasa bahwa Allah tidak ada. Mari kita bahas dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dari perumpamaan yang pertama. Dan kita akan membacanya di ayat yang keempat saja. Lukas 15 ayat 4 katakan, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya." Teman-teman, kalau kita membahas dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ini, kita melihat bahwa tiga perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di ayat 2 dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka menggosipi Tuhan Yesus. Mereka tidak langsung ngomong ke Tuhan Yesus, tapi mereka bersungut-sungut dan berkata bahwa Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang berdosa yang dimaksud oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah ayat 1 katakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia biasa berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan itu dilakukan adalah setiap hari, reguler, biasanya. Jadi berarti Tuhan Yesus itu sering sekali melakukan ini. Dia sering bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Dan hal ini membuat orang-orang Farisi bersungut-sungut. Mengapa? Karena orang-orang berdosa dan para pemungut cukai merupakan orang-orang yang diasingkan dan ditolak oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka menolak mereka karena bagi orang-orang Farisi mereka adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, dan tidak boleh bersatu dengan orang-orang berdosa. Maka itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dimaksud adalah orang-orang yang tertolak oleh bangsanya, orang-orang yang ditolak oleh masyarakat sekitar,
orang-orang yang ditolak oleh para agama. Mereka adalah kaum paling rendah di hadapan orang-orang Israel. Tetapi justru Tuhan Yesus kumpul dengan mereka. Bagi orang-orang Farisi ini adalah suatu kebodohan dan suatu celak bagi seorang guru. Kalau memang dia merupakan guru yang agung dan mengikuti seluruh ajaran hukum Taurat, seharusnya tidak berkumpul dengan orang berdosa. Bagi orang Farisi, ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tetapi justru Tuhan Yesus melakukannya, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi budaya Laut Mediterania atau bagi budaya di tengah-tengah daerah Afrika, Eropa, dan Asia, merupakan suatu upacara penting atau suatu hal penting, budaya penting ketika seseorang makan bersama-sama. Ketika seorang makan bersama-sama merupakan kebudayaan di mana berarti hidupnya bersatu, hidupnya sama dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ini dengan ia makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Karena itu mereka sangat mencela dan sangat menghina Tuhan Yesus. Tetapi justru Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu berkata bahwa ada 100 ekor domba yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang ini memiliki 100 ekor domba dan ketika ia sedang menggembalakan dombanya, salah satu ekor dombanya hilang. Jadi masih ada sisa 99. Apa yang dilakukan oleh seorang pemilik domba itu? Dia meninggalkan yang 99 itu dan mencari satu ekor domba. Dan yang dicari adalah satu ekor domba dibanding 99. Teman-teman bisa bayangkan, adalah lebih berharga sebetulnya 99 dibandingkan satu ekor ini. Bagi kita mungkin ya sudahlah, satu itu bisa nanti kita beli di mana, kita ganti saja. Gak perlu dibikin ribet. Masa kita harus meninggalkan 99? Bagaimana kalau 99 itu hilang? Tapi justru yang dilakukan oleh si pemilik domba ini adalah dia mencari satu ekor domba ini. Dia mencari dan ketika dia mendapatkannya, dikatakan di situ ia membawa pulang dombanya, digendongnya di atas bahunya, dibawa pulang dan dia memberitakan sukacita yang besar itu kepada sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, dan mereka pesta. Dan apa yang dilakukan setelah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Yang menyampaikan bahwa ini adalah sukacita yang sama yang terjadi di surga bila satu orang berdosa bertobat dibandingkan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dari bagian ini, dari perikop ini, kita belajar bahwa pertobatan bukanlah usaha manusia saja, tetapi ada usaha Allah. Allah lah yang memanggil, Allah lah yang mencari, Allah lah yang mengambil kita, memegang kita, menangkap kita. Kalau kita mengingat pribadi ini, seorang pemilik domba, ini kita ingat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia adalah gembala yang baik yang disampaikan di dalam Yohanes. Dialah yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini, bahwa dia adalah seorang gembala, seorang pemilik domba yang dombanya satu hilang. Dan apa yang ia lakukan? Ia mencari domba itu. Dan domba itu adalah kita. Pada saat-saat ini, kita merasa kita hilang. Atau bahkan Anda belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Anda merasa bahwa Anda hilang. Atau bahkan Anda tidak menyadari bahwa Anda hilang. Karena seekor domba adalah hewan yang bodoh. Bisa saja dia tidak merasakan bahwa dia hilang, tetapi sejujurnya mereka telah terhilang. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus, ia mencari Anda kemanapun Anda pergi. Bahkan mungkin Anda tidak pernah menyadari bahwa Anda hilang. Tetapi justru Allah mencari Anda. Dan ia menangkap Anda. Ia menangkap Anda dan bukan hanya ditangkap, tetapi ia menggendong Anda dan membawa Anda pulang dan bersukacita bersama-sama. Anda tahu bahwa Anda sangat-sangat berharga. Sekalipun hari-hari ini Anda merasa bahwa Allah meninggalkan Anda.
Sekalipun hari-hari ini Anda merasa bahwa saya bersuka cita tanpa keberadaan Allah di sekitar saya. Sekalipun Anda hari-hari ini merasa bahwa Allah itu tidak penting. Sekalipun pada hari-hari ini Anda ditolak oleh orang-orang di sekitar Anda, ditolak oleh keluarga Anda, terasing dari keluarga Anda, merasa sendirian di dalam keramaian. Tapi ketahuilah, Allah begitu mengasihi Anda. Dan Tuhan Yesus mencari Anda kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda terhilang, Ia mencari Anda dan Ia akan menangkap Anda. Ia akan meninggalkan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan dan akan mencari Anda sampai Anda ditemukan. Ia sendiri yang mencari dan itu telah Ia lakukan. Ia datang ke dunia ini, Ia yang adalah Allah, datang ke dunia ini menjadi manusia, mati bagi Anda, menderita bagi Anda. Dia bahkan rela datang ke dalam alam maut untuk mengalahkan alam maut dan memberikan kemenangan kepada Anda. Ia menangkap Anda, Ia menyelamatkan Anda, dan ini juga yang saya rasakan. Kadang tidak terasa bahwa kita semakin jauh, dan saya pun merasakan seperti itu. Terkadang kita merasa semakin jauh dari Tuhan. Tapi justru Dia sendiri yang menangkap kita. Kita bahkan gak sadar bahwa kita semakin jauh. Dan kadang saya pun merasakan hal itu. Saya tidak merasa bahwa saya semakin jauh. Tapi justru Tuhan menangkap saya. Dan Ia mengembalikannya. Ia bersuka cita di dalam penemuan kita. Ia bersyukur. Ia sangat-sangat bersuka cita ketika Ia berhasil menemukan kita. Dan itu yang terjadi di surga ketika Anda ditemukan. Ketika Anda ditemukan, ada sukacita yang besar. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Sekalipun orang berkata mereka menolak Anda. Sekalipun orang membenci Anda. Sekalipun Anda dianggap tidak berharga. Sekalipun Anda sekarang jatuh di dalam dosa dan Anda tidak bisa lepas dari dosa tersebut. Tuhan Yesus siap mencari Anda dan menangkap Anda. Sekarang waktunya Anda untuk merespon. Domba tersebut bisa saja berteriak-teriak untuk menolong gembala ini agar dapat menemukan dia lebih cepat. Dan Anda bisa melakukan itu. Anda bisa berteriak-teriak dibanding Anda terus lari menjauh daripada Tuhan. Anda bisa berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Dia akan menemukan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa hari-hari ini kami terhilang. Bahwa kami bisa jatuh juga dalam kehilangan kembali. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah akan menemukan kami lagi. Menemukan kami lagi. Menemukan kami lagi. Kami bersyukur Tuhan, bahwa keselamatan telah Kau berikan. Membebaskan kami daripada keterhilangan kami. Dan Kau yang menemukan Engkau. Tuhan, biarkan kami jangan sampai terhilang. Dan biarkan kami terus menjadi alat-Mu untuk menemukan orang lain. Agar nama Kristus terus dipermuliakan. Dan biarkan kasih-Mu Tuhan dinyatakan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.